Coba deh bayangin, Anda ditawarin duit 21 juta dolar Amerika. Bukan buat investasi, tapi sebagai sogokan biar posisi Anda sebagai gubernur aman. Nah, ini bukan adegan film, ini kenyataan di Sumatera Utara, di mana ada sebuah jaringan tersembunyi yang mengendalikan sumber daya paling berharga di sana, tanah. Kali ini kita akan bongkar bareng-bareng gimana sistem ini bekerja, siapa aja pemain utamanya, dan gimana caranya mereka bisa terus berkuasa. Oke, kita mulai dari kutipan yang kuat ini. Apa yang dikatakan Abdo Nababan ini langsung ke intinya. Ini bukan sekedar premanisme biasa di jalanan loh. Ini adalah jaringan yang sangat terorganisir, dikendalikan oleh segelintir keluarga kuat. Dan mereka pakai yang namanya OKP, atau Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, yang pada dasarnya berfungsi kayak paramiliter sipil buat menjalankan operasinya. Ini adalah fondasi dari semua yang akan kita bahas. Nah, biar kita paham betul jaringan ini, kita harus kenalan dulu sama pemain-pemainnya. Siapa sih mereka, dan gimana mereka semua saling terhubung dalam sebuah ekosistem kekuasaan yang nggak kelihatan ini. Jadi, ini dia kata kuncinya, mafia tanah. Tapi jangan salah, ini bukan cuma soal rampas-rampas tanah. Mereka ini lebih mirip calo kekuasaan. Mereka memanfaatkan carut-marutnya administrasi negara buat jadi jembatan antara korporasi besar dan lahan, lalu ngambil untung gede di tengah-tengah. Dan caranya seringkali brutal. Jelas, para bos-bos ini nggak mungkin kerja sendiri kan? Mereka butuh otot buat ngerjain pekerjaan kotor di lapangan. Nah, disinilah kelompok preman atau yang secara resmi dikenal sebagai OKP tadi masuk. Hubungan mereka itu simbiosis mutualisme. Mafia tanah nyediain duit dan backingan politik, sementara OKP nyediain tenaga dan kekerasan buat ngintimidasi atau bahkan ngusir warga. Dan ini dia 5 kelompok yang paling dominan di Sumatera Utara. Semuanya punya pengaruh, tapi ada satu nama yang harus banget kita ingat karena di era modern merekalah yang dianggap paling kuat, Pemuda Pancasila. Ingat nama ini ya, karena mereka bakal jadi pusat dari cerita kita. Oke, kita udah kenal siapa aja pemainnya. Sekarang pertanyaannya, gimana sih cara main mereka? Gimana persisnya mereka bisa ngambil alih tanah? Ternyata ada metodenya loh. Ada semacam buku panduan yang mereka ikuti, dan ini sangat efektif. Nah, yang gila dari metode mereka tuh sistematis banget. Pertama, mereka jadi broker buat perusahaan raksasa. Ya, ngebuka jalan secara harfiah buat proyek-proyek besar. Kedua, kalau ada yang lawan, mereka nggak segan-segan pakai kekerasan. Dan yang ketiga, ini yang paling licik. Mereka memanipulasi identitas adat, bahkan sampai bikin kelompok adat palsu, cuma buat melegitimasi perampasan tanah mereka. Untuk ngerti kenapa sistem sekarang ini begitu kuat, kita perlu lihat adanya pergeseran kekuasaan. Dulu dunia hitam di sana dikuasai sama tokoh kayak Olo Panggabean dari IPK. Fokusnya lebih ke bisnis, kayak perjudian. Tapi setelah kekuasaannya mulai redup, muncul kekuatan baru, keluarga Syah dari Pemuda Pancasila. Nah, mereka ini beda. Mereka nggak cuma tertarik sama bisnis ilegal biasa. Visi mereka jauh lebih besar dan sistematis. Membangun sebuah kerajaan bisnis yang pusatnya adalah tanah. Peralihan kekuasaan ini nggak terjadi gitu aja loh. Ada satu orang arsitek utamanya. Seseorang yang saking berkuasanya sampai-sampai dianggap sebagai the godfather-nya Sumatera Utara. Ini dia orangnya, Musanif Syah, atau lebih dikenal sebagai Anif. Dialah otak di balik transformasi ini. Dengan mengendalikan Pemuda Pancasila, dia nggak cuma menjalankan bisnis ilegal, dia mengubah organisasi itu jadi mesin untuk membangun sebuah imperium bisnis yang kelihatannya sah, tapi dibangun di atas fondasi kekerasan, manipulasi, dan koneksi politik tingkat dewa. Dan disinilah letak kejeniusan dia yang mengerikan. Anif ini punya dua muka. Di satu sisi, dia adalah penjahat kejam yang ngerampas tanah dan ngakalin sistem. Tapi di sisi lain, dia adalah seorang dermawan yang murah hati, nyumbang buat universitas, bahkan nyediain mobil buat bersih-bersih masjid. Strategi dua muka ini ngebangun citra publik yang positif, bikin dia seolah-olah nggak tersentuh hukum. Tapi kekuatan Anif yang sebenarnya bukan cuma soal citra, jauh lebih dalam dari itu. Kekuatannya ada pada kemampuannya membangun sebuah dinasti. Sebuah sistem di mana kejahatan, bisnis, dan politik itu nggak lagi terpisah, tapi udah jadi satu anyaman yang erat dalam satu jaringan keluarga. Coba deh, perhatiin tabel ini. Ini bukan silsilah keluarga biasa loh, ini adalah cetak biru sebuah kerajaan.
Anif, sebagai kepala keluarga, menempatkan keluarganya di setiap pilar kekuasaan. Rahmat di politik nasional dan militer, Ajib di DPRD, Aweng dan Kodrat megang kendali pemuda Pancasila, dan anaknya, Ijek, ada di puncak pemerintahan provinsi sambil menjalankan bisnis inti keluarga. Mereka ada di mana-mana. Ini jaringan kontrol yang nyaris sempurna. Masih ingat angka ini dari awal tadi? 21 juta dolar Amerika. Nah, menurut Abdona Baban, uang sebanyak ini ditawarkan oleh seorang broker politik yang nyambungnya ya ke sistem yang baru aja kita petakan ini. Ini nunjukin betapa gedenya taruhan di sana dan betapa dalamnya pengaruh jaringan ini buat nentuin siapa yang megang kuasa politik. Oke, kita udah lihat gimana sistemnya dibangun, tapi pertanyaannya, kok bisa awet banget sih? Sebagian jawabannya ada pada harga yang harus dibayar oleh siapapun yang berani melawan. Mari kita lihat satu kasus nyata untuk memahami betapa besarnya biaya kemanusiaan yang menopang kekuasaan ini. Ini dia pertanyaan kuncinya. Kekuasaan yang kelihatannya abstrak di atas kertas itu punya konsekuensi yang sangat nyata dan seringkali sangat menyakitkan bagi orang biasa. Kasus PT ALM, perusahaan kelapa sawit milik Anif, adalah contoh yang paling jelas. Coba perhatikan gimana eskalasinya. Dimulai dari ngerusak tanaman, lanjut ke ngerusak rumah, dan puncaknya penangkapan massal oleh aparat negara. Bayangin militer dipakai buat nangkepin warga desa, termasuk perempuan dan anak-anak, cuma karena mereka berani melawan ekspansi bisnis keluarga ini. Ini adalah contoh sempurna penyalahgunaan kekuatan negara untuk kepentingan pribadi. Kutipan dari laporan hak asasi manusia tahun 93 ini, wah, ini sih nyimpulin semuanya, ngeri banget. Dikatakan bahwa Anif Shah, seorang warga sipil biasa, punya wewenang yang luar biasa atas aparat militer. Dia bisa nyuruh-nyuruh aparat seolah-olah itu pasukan pribadinya. Batasan antara bisnis keluarga dan keamanan negara itu udah nggak ada lagi. Dan hasilnya, ya udah ketebak. Anif menang. Sistem hukum seolah nggak berdaya. Pengacara yang coba ngebantu warga desa dihalangi, korbannya malah dipenjara. Dan sekarang perusahaannya menguasai penuh lahan itu. Ini adalah potret impunitas yang sempurna. Ketika Anda mengendalikan semua pilar kekuasaan, nggak akan ada yang bisa menantang Anda. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Kisah di Sumatera Utara ini bukan cuma cerita soal preman atau korupsi biasa. Ini adalah studi kasus tentang bagaimana sebuah jaringan bisa menyatu dengan struktur negara itu sendiri, menciptakan sebuah sistem bayangan yang hampir mustahil buat dibongkar. Ini bikin kita bertanya-tanya, di mana sebenarnya batas antara negara dan mafia ketika keduanya beroperasi sebagai satu kesatuan?